Oke, jadi anak-anak untuk hari ini pembelajaran kita dimulai dengan mengenal teks fiksi beserta jenis-jenisnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan membaca teks cerita yang ada di halaman 3 dan kita juga akan mencari tahu ya tentang tokoh yang ada di cerita tersebut dengan menjawab latihan soal di halaman 5. Oke, kalian perhatikan, Ibu akan share PowerPoint-nya. Ya, jadi untuk hari ini materinya yaitu, sebentar Ibu ini dulu ya, minimize. Bahasa Indonesia mengenal teks fiksi ya. Halaman 3 ya. Nah, apa itu fiksi? Nah, yang di sebelumnya, tema 7, kita mempelajarinya teks non-fiksi. Nah, untuk di tema 8, yang kita pelajari adalah teks fiksi. Apa itu fiksi? Nah, lihat di sini. Fiksi itu artinya adalah imajinasi, ya, atau hayalan, atau tidak nyata. Ya, jadi ketika kalian misalnya mau buat cerita, mengarang cerita sesuai dengan yang kalian inginkan ya, kalian menghayal ceritanya bagaimana, nama tokohnya siapa, lalu sifat para tokohnya bagaimana, ya, itu berarti kalian sedang mengarang cerita fiksi. Ya, jadi fiksi artinya adalah imajinasi atau hayalan atau tidak nyata. Oke, lanjut ya. Nah, jadi teks fiksi adalah cerita yang dihasilkan oleh hayalan sang pengarang. Jadi cerita ini tidak nyata ya. Ceritanya merupakan hasil dari imajinasi orang ya, atau hayalan orang lain. Lalu dia tuliskan ke dalam sebuah cerita. Bisa tentang kejadian yang dia lihat, lalu dia ceritakan, ya. Bisa juga cerita yang hanya dia hayal sendiri ya, sesuai dengan keinginan si pengarangnya. Nah, secara garis besar ya, atau secara umum, teks fiksi itu ada 3 jenis. Ada novel, cerpen, dan roman. Ya, novel itu adalah karangan cerita yang panjang ya, biasanya terdiri dari banyak halaman, dan isi ceritanya itu menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh ya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan cerita tersebut dilengkapi dengan watak atau sifat para tokohnya. Iya, pasti teman-teman di sini sudah pernah ya membaca novel ya. Iya. Yang kedua ada cerpen. Nah, kalau cerpen ini karya cerita pendek ya. Iya, dia lebih sedikit daripada novel. Dan di dalam cerpen biasanya yang diceritakan adalah kisah dari tokoh juga. Iya, dilengkapi dengan permasalahan yang dialami oleh sang tokoh dan akan diceritakan bagaimana ya penyelesaian dari masalah tersebut. Sama seperti novel, sama-sama menceritakan seorang tokoh dengan berbagai masalahnya, lalu ending ceritanya bagaimana, akhir ceritanya. Tetapi kalau novel dia lebih panjang ceritanya, ya. Sedangkan cerpen itu lebih pendek. Makanya disebutnya cerpen, singkatan dari cerita pendek. Nah, yang terakhir ada roman. Roman adalah cerita hayalan, sama ini juga cerita hayalan ya, yang menampilkan keseluruhan hidup seorang tokoh beserta permasalahannya juga,
Tapi yang lebih diutamakan cerita masalah kehidupan sehari-hari dari sang tokoh lahir sampai dia meninggal. Nah, jadi perbedaannya kalian bisa lihat. Kalau novel, novel ini ceritanya lebih panjang. Ya, kalau cerpen ceritanya pendek. Kalau roman atau roman ya, dia menceritakan kehidupan sehari-hari seorang tokoh dari mulai lahir sampai dia meninggal. Jadi kalau di roman itu nanti terakhirnya tokohnya itu meninggal. Nah, itu jadi perbedaannya. Kalian bisa lihat dari kata kuncinya. Kalau novel berarti ceritanya panjang ya. Kalau cerpen cerita pendek. Kalau roman cerita yang menceritakan tentang kehidupan tokoh dari mulai lahir sampai meninggal. Oke? Itu secara umum ya, teks fiksi ini ada 3 jenis. Nanti minggu depan kita akan membahas ada legenda, ada dongeng, ada fabel, ada mitos ya. Nanti kita bahas itu di minggu depan. Jadi di hari ini yang kita kenal novel, cerpen, dan roman dulu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi sudah Ibu paparkan ya, apa itu teks fiksi, lalu secara garis besar jenis-jenisnya ada apa saja. Ya, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Asal Mula Rawa Pening. Ada di halaman 3. Kalau yang tidak ada bukunya boleh lihat di screen ini saja ya. Nah, Ibu meminta bantuan dari anak-anak untuk membaca. Di sini ada berapa paragraf? Sebentar. Halaman ini teksnya ada di halaman 3 dan 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 12 paragraf. Berarti Ibu mau minta bantuan dari 11 Ananda Soleh dan Soleha untuk membantu membaca. Nanti Ibu acak aja ya namanya. Oke, ini Ibu bacakan dulu yang paragraf ke-1 ya. Asal mula rawa pening. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang sakti. Kesaktiannya ini membuat seorang penyihir jahat ya. Membuat seorang penyihir jahat iri. Penyihir jahat menyihir anak tersebut sehingga tubuhnya penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul begitu luka lama mulai ada. Begitu luka lama mulai kering. Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, tidak ada satu orang pun yang mau berhubungan dengannya atau berteman dengannya. Jangankan bertegur sapa ya atau memanggil, berdekatan saja orang tidak mau. Mereka takut tertular. Nah, ini di paragraf ke-1 sudah dikenalkan. Tokohnya adalah seorang anak yang sakti, tetapi ada penyihir jahat yang iri dengan kesaktian anak tersebut. Akhirnya anak tersebut disihir. Badannya jadi penuh luka, sakit kulit ya, sakit kulit yang bernanah, berdarah, bau ya. Jadi orang-orang di sekitarnya tidak mau berteman dengan dia karena dia badannya dipenuhi luka ya atau penyakit kulit. Orang-orang takut berteman dengan dia karena takut tertular. Jadi di paragraf pertama sudah dikenalkan nih, tokohnya adalah seorang anak yang sakti. Oke, Ibu mau minta bantuan dari kelas Asalam dulu. Siapa ya? Naswa. Coba di-unmute. Oke, Naswa baca paragraf kedua. Suatu hari, anak tersebut bermimpi ada seorang perempuan tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia pun berkelana mencari perempuan tua dalam mimpinya tersebut. Di setiap kampung yang ia datangi, ia selalu ditolak oleh penduduk. Mereka merasa jijik dan mengusir anak ini. Iya, bagus. Tadi bacanya betul. Titiknya, tanda komanya sudah bagus. Oke, iya. Jadi anak tersebut ya mimpi ya, bermimpi ketemu dengan ibu-ibu tua yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya karena dia bermimpi, setelah dia bangun dari tidurnya, lalu dia mencari nih perempuan tua tersebut yang dia temui dalam mimpinya. Lalu dia datang ke setiap desa atau kampung
ya, tetapi dia selalu ditolak oleh penduduk di desa tersebut karena badannya bau ya, karena penyakit kulitnya. Orang-orang jijik ya dan mengusir anak tersebut. Oke, lanjut paragraf ketiga sebentar. Paragraf ketiga, Ibu mau minta dari Al-Aziz. Al-Aziz. Siapa ya? Malika. Ya, Malika baca paragraf ketiga, nak. Akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang yang miskin di desa itu. Mereka akan diusir atau dibuat. Hal ini mengusik hati anak kecil ini. Iya. Stop. Sampai anak kecil ini ya, paragraf ketiganya. Iya. Nah, ya terima kasih Malika. Nah, jadi akhirnya dia sampai di sebuah desa yang ternyata penduduknya itu sombong ya. Penduduknya sombong-sombong dan di sana itu tidak banyak orang miskin. Jadi orangnya kaya-kaya di desa tersebut ya. Akhirnya sebentar, mana tadi? Akhirnya anak tersebut merasa ragu-ragu untuk masuk ke desa tersebut karena ternyata penduduknya sombong-sombong ya. Lanjut. Paragraf keempat dari Al-Hadi. Rendal. Coba baca paragraf keempat, nah. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu. Anak kecil ini berhasil masuk. Namun orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Dia langsung diseret keluar. Iya, terima kasih Rendal. Nah, akhirnya sampailah dia datang ke sebuah pesta di kampung yang tadi ya, kampung yang tadi penduduknya kaya-kaya itu ya. Nah, dia berhasil nih masuk datang ke sebuah pesta. Misalnya kalau sekarang mungkin pesta pernikahan ya, ada orang sedang mengadakan acara pernikahan, lalu tiba-tiba dia datang gitu ya. Tetapi orang-orang mengusir dan mencaci maki. Mencaci maki itu apa? Mencaci maki itu mengomel ya dan menghina ya. Menghina anak tersebut. Lalu dia langsung ditarik keluar, tidak boleh hadir di pesta tersebut. Lanjut paragraf kelima. Al-Hafiz. Rafa, Aulia Pratama. Oke, paragraf kelima, nah. Pada saat terseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan. Orang tak punya mendengar kata-kata anakku, beberapa orang-orang makin marah, bahkan meludahinya. Iya. Nah, terima kasih Rafa. Pada saat anak itu diseret ya, ditarik keluar, dia berpesan kepada orang-orang yang ada di acara tersebut ya, supaya lebih memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Setelah mendengar kata-kata anak itu, akhirnya orang-orang di pesta tersebut, di acara tersebut makin marah. Lalu anak itu malah diludahi ya oleh orang-orang yang berada di acara itu. Oke, lanjut. Aila Al-Hafiz baca paragraf ke-6. Anak itu merasa terluka. Anak itu perlakuan orang-orang tersebut. Lalu dia menancapkan lidi di tanah dan berkata, tak ada satupun bisa mencabut lidi ini dari tanah, hanya aku yang bisa melakukannya. Iya. Terima kasih Aila.
Nah, karena anak itu merasa tersinggung ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di acara tersebut, lalu ia pun menancapkan sebuah lidi di tanah kosong ya. Lalu dia berkata, tak akan ada satupun orang yang bisa mencabut lidi ini. Ya, hanya aku yang bisa melakukannya. Lalu dia karena marah ya, diseret oleh orang-orang yang hadir, lalu dia menancapkan lidi ini ya, dan bersumpah tidak ada satupun orang yang bisa mencabut lidi ini. Hanya aku yang bisa melakukannya. Oke, lanjut paragraf 7, berarti Al-Hadi. Fadil Farzan. Orang-orang meragukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut. Ya. Namun tak ada seorang pun dapat melakukannya. Ya. Selama beberapa hari lidi itu diam. Anak itu datang dan mencabut lidi itu. Tanpa sepengetahuannya, ada orang warga yang melihatnya dan melaporkannya kepada warga yang lain. Iya. Terima kasih Fadil. Nah, setelah anak tersebut bersumpah ya, orang-orang yang ada di sekitar desa tersebut meragukan atau tidak percaya dengan apa yang diucapkan. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut, tapi ternyata tidak bisa. Ya, selama beberapa hari ya orang-orang datang untuk mencoba mencabutnya, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya pada suatu hari diam-diam anak itu datang dan mencabut lidinya. Tanpa sepengetahuannya ternyata ada orang ya yang melihatnya atau memergokinya. Lalu orang tersebut melaporkan kepada warga lain. Oke, lanjut Almira, paragraf ke berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8. Dari tempat Amira mana tadi? Dari tempat Halo? Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Ya, semakin lama, kelihatan nggak Nah di sini? Air itu semakin deras. Air itu semakin deras, air menenggelamkan daerah tersebut sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Rawa Pening. Ya. Halo, Almira tadi suaranya kurang jelas ya, Nak? Ya, tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih Almira. Nah, dari tempat tadi ya, tempat lidi itu dicabut, lalu setelah dicabut mengalirlah ya air dari tanah, dari dalam tanah. Semakin lama airnya semakin banyak ya, dan air pun menenggelamkan daerah tersebut menjadi sebuah danau ya, yang disebut Rawa Pening. Oke, lanjut 4 Al-Hadi. 4 Al-Hadi. Al-Aziz. Aisyah Kaliani dari Al-Aziz ya. Oke. Ayo baca, Nak. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat dari musibah itu kecuali seorang perempuan tua yang berhati baik, memberinya sebuah tempat tinggal dan merawatnya. Ya. Secara ajaib penyakit kulit anak itu sembuh. Iya. Ternyata ya, terima kasih Aisyah. Ternyata dari banyak orang ya yang tidak menyukai anak itu, masih ada nih seorang perempuan tua yang mau ya menerima anak tersebut untuk tinggal di rumahnya dan dirawat. Nah, ternyata perempuan tersebut pun selamat ya dari musibah yang tadi ya.
musibah banjir karena timbul air dari dalam tanah. Secara ajaib ya, penyakit yang diderita oleh anak tadi bisa sembuh ya. Oke, lanjut Al-Aziz, Nadine, Syahira. Paragraf ini namun yang menyatakan banyak perempuan Namun adalah penyihir jahat yang 1/3. telah menyihir si anak itu tidak terima dengan kesembuhan itu. Kemudian ia menyihir anak itu menjadi seekor ular besar dengan sebuah kalung gentang di lehernya. ya. Oke, terima kasih Nadine. Nah, namun penyihir jahat yang telah menyihir anak itu tidak terima ya dengan kesembuhan dari anak tersebut. Kemudian ia menyihir anak tadi ya, setelah penyakitnya sembuh, penyihirnya tidak terima. Lalu disihir lagi sama penyihirnya ya, menjadi seekor ular besar ya yang memiliki kalung. Jadi ada sebentar. Ini siapa nih? Oh, Raj. Oke. Jadi setelah dia sembuh dari penyakitnya, tiba-tiba dia disihir lagi oleh penyihir jahat dan berubah menjadi ular besar dengan kalung yang ada di lehernya, ya. Jadi ularnya itu pakai kalung di leher, ya. Oke. Terakhir ada 2 paragraf lagi, berarti dari As-Salam ya. As-Salam 2 orangnya. Pak Eza, baca paragraf 11. Konon. Oke, halo. Pak Eza, baca paragraf 11, nak. Konon, ular ini sering keluar. Konon, ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, kemudian setiap kali bergerak ke Dengan kalung di lehernya. selalu berbunyi kelentang-kelinting. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dimakan baru kelinting. Ya, dinamakan baru kelinting. Makasih Eza. Nah, katanya ya, ular ini sering keluar dari sarangnya pada malam hari, ya, pada tengah malam. Nah, setiap kali ular itu bergerak, suara dari kalungnya itu berbunyi kelentang-kelinting. Jadi yang tadi itu, kan ularnya itu ada kalungnya ya, dengan sebuah genta ya. Nah, dari kalung tersebut mengeluarkan bunyi kelentang-kelenting. Bunyi ini lalu dinamakan baru kelinting ya. Oke, lanjut. Terakhir, Ali. Ali paragraf terakhir. Kemunculan ular itu. Kemunculan ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan yang tidak mendapat ikan bening rawa bening menjadi salah satu objek wisata yang populer di Jawa Tengah. Iya, terima kasih Ali. Ya. Nah, akhirnya pada saat ini ya, masyarakat yang ada di daerah tersebut meyakini ya bahwa jika ada kemunculan ular di rawa pening itu merupakan tanda keberuntungan bagi nelayan yang tidak mendapat ikan. Dan sekarang ya rawa pening menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Oke, jadi daerah rawa pening ini sekarang benar ada ya. Dia seperti danau dan menjadi tempat wisata di Jawa Tengah. Tapi cerita yang tadi itu berarti kita pernah belajar ya sebelumnya. Ini termasuk ke dalam cerita legenda ya. Asal-usul suatu tempat. Nah, cerita ini biasanya diyakini oleh masyarakat di suatu desa atau di suatu daerah sebagai salah satu budaya ya, sebagai salah satu kekayaan budaya dari orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia itu biasanya membuat cerita ya
tentang asal-usul suatu tempat. Dan ini biasanya dipercaya oleh mereka ya. Tapi sebetulnya cerita ini merupakan cerita imajinasi atau hayalan atau tidak nyata, ya. Nah, cerita ini termasuk salah satu cerita legenda karena di sini menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Nah, sekarang tadi kita sudah membaca ya asal-usul Rawapening ya, bagaimana asal-usulnya dan siapa tokoh-tokohnya, sifat-sifat tokohnya, ada yang baik, ada yang jahat, ya, ada yang penyabar, ya. Sekarang kita coba bahas untuk soal latihan yang ada di halaman 5. Oke, coba dibuka halaman 5. Di sana ada 5 pertanyaan. Nah, nomor 1, siapa saja tokoh yang terdapat di dalam cerita? Yang kedua, mengapa anak kecil dalam cerita tersebut dijauhi keluarga? Nomor 3, apa yang terjadi setelah anak tersebut mencabut lidi yang tertancap di tanah? Nomor 4, siapa yang menyembuhkan penyakit kulit anak tersebut? Ya, yang terakhir, apa yang terjadi setelah anak tersebut dikutuk oleh penyihir? Ya, kalian Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab soalnya di buku tulis masing-masing. Langsung jawabannya, nanti setelah itu akan kita koreksi atau diskusi ya. Berarti nanti jam 9.15 kita koreksi bersama-sama ya di Zoom ini. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab latihan soalnya di buku tulis atau boleh langsung di buku paket. Silakan. Dimulai dari yang tidak bisa lihat. Oh, yang tidak bisa lihat. Yang tidak ada buku boleh lihat soalnya di sini ya, di layar Zoom ya. Nabil Pak, kamu apa? Sinyal. Mursalat. Wal mursalati fal asifati asfa wan nashirati nashra wal fariqati farqa wal mulqiyati dhikra udran aw nudra innama sebentar nak, Ibu ini dulu ya. Nyalain suara kalian. Bentar. Ibu matiin dulu screen-nya. Unmute ya. Jadi nanti kalau kalian mau baterainya nggak naik-naik. ya. Baterainya nggak naik-naik. Suara siapa? Bu, tema berapa, Bu? Tema 8 saya. Buku nomor 1 gak di... Bu, nomor 1 ditulis gak? Makanya. Itu nomor 1 gak ditulis. Apa yang jadi tulis? Soalnya. Nomor 1. Jawabannya aja. Jawabannya aja. Ibu. Ya. Oh. Bu, Ibu.
Oke, anak-anak, ini Ibu mute, tapi kalian nanti bisa nyalakan sendiri ya. Ini Ibu mute, tapi kalian bisa unmute sendiri ya. Nanti kalau mau bertanya, silakan di-unmute. Tuliskan, Bu. Ya, kenapa? Soalnya mau di-share lagi. Oh, ini nih. Nih, soalnya ini ya. Ibu, barisnya. Kenapa? Ibu, barisnya. Kenapa? Berisik, Bu, tadi. Dianya, Bu. Siapa? Itu dia. Tapi bisa bersuara. Jadi sangat bau. Jadi kalau mau bertanya, silakan di-unmute ya. Unmute dari gadget kalian masing-masing. Bisa ya, dari Zoom kalian. Tidak zembullah. Ibu, Ya, boleh kerjain langsung di buku paketnya kan, Bu? boleh. Ibu, aku udah selesai. Ya, nanti ya kita bahas. Jam 9.15 ya. 5 menit lagi. Ya, good job yang sudah selesai. Saya selesai, Bu. Saya juga sudah selesai, Bu. Oke, good job. Saya sudah selesai, Bu. Saya belum. Saya sudah. Yang belum. Saya sudah selesai, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Good job. Dua tahun sih. Iya. Kenapa? Ada yang bingung? Ada, Bu. Saya, Bu. Iya, kenapa? Siapa ini? Pokoknya saya ini. Ini bukan. Toko yang Ya. mendiskusikan arti kata sukar, Bu. Itu apanya? Sukar. Sukain, Bu. Benar. Oke. Tension. Sukar itu artinya susah atau sulit. Bagaimana ini? Ibu, udah. Bu, yang ini dikerjain, Bu. Yang mana? Ini. Bawahnya. Bawahnya tidak usah, Nak. Ini aja yang di Zoom aja yang. Halo. Selesai. Ya, good job. Halo, jelek. Bu, saya sudah selesai. Ya, good job. Bu, berisik banget, Bu. Itu siapa? Topi saya, Bunda. Ibu. Bunda, topi. Jam berapa ini? Oh, 2 menit lagi. Bu, ada yang nanya tuh, Bu. Siapa? Ibu, ada yang tanya namanya siapa? Kenapa? Siapa, Nak?
Siapa namanya? Soal nomor berapa? Anak yang diceritanya namanya siapa? Anak yang tadi Siapa nama? Yang enggak namanya? enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti anak kecil. Ibu, yang warga disebut tokoh juga. Ibu yang menyembuhkan. Ya. Jadi, bentar Ibu. Oh, yang menyembuhkan Kecil itu disebut tokoh juga, Bu. Jadi, kalau tidak disebutkan namanya, kalian tulis tokohnya saja. Misalnya, seorang anak kecil, seorang perempuan tua, seorang penyihir jahat, terus apalagi tadi? Warga desa. Nah, itu jadi tokoh juga. Walaupun tidak memiliki nama, berarti itu hanya sebutannya saja yang kalian tulis. Seorang anak kecil, warga desa, lalu perempuan tua, penyihir, ya. Itu termasuk tokoh. Di sini ada sifat? Oh, tidak ada. Belum. Kita belum membahas sifatnya. Hanya tokohnya aja. Berarti kalian tulis. Kapan, Bu? Apanya kapan? Koreksinya. Menit lagi ya. Bu, yang nomor 5 kutukan yang Kenapa? yang nomor 5. kan abis jadi rawa. Kutukan terakhir. Cerita terakhirnya bagaimana setelah dikutuk? Dia jadi apa? Jadi ular. Jadi ular, Bu. Jadi ular. Ibu siapa yang menyembuhin anak itu dari kutukan yang pertama? Kenapa? Enggak. Siapa yang menyembuhkan penyakit kulit anak tersebut? Tadi ada di paragraf berapa? Ada disebutkan ya. Siapa yang menyembuhkan? Perempuan tua. Perempuan tua. Perempuan tua. Iya, yang perempuan tua. Oke. Penyihir tua boleh, Bu. Finish ya. Time is up. Selesai. Kita koreksi ya. Iya, Bu. Menambahkan ini Diisi, nggak dipakai cuman buat numpang. Kan gara-gara penyakit. Semuanya diem nanti bisa fokus, semuanya mute biar nanti fokus. Orang dia mau cas. Oke. Nomor Jangan. 1. Kelihatan nggak? Ini tulisannya gede nggak ini? Kecil, Bu, kecil. Ya. Aku kelihatan, Bu. Berarti pakai ini aja ya. Kelihatan. Pakai whiteboard. Nah, ini aja deh, pakai whiteboard aja. Number 1. Siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Anak, warga, perempuan tua, penyihir jahat. Ibu tua, warga. Penyihir Orang jahat. tua, penyihir jahat. Anak kecil, penyihir, Perempuan tua. ibu tua, warga. Warga desa. Orang warga desa. Warga desa. Warga. Semua ya. Waalaikumsalam. Dua. Mengapa anak kecil itu dijauhi warga? Ada penyakit merasa gigi. Memilih anak tersebut. karena memiliki penyakit. Karena membawa penyakit. Banyak kulit. Dan menimbulkan bau Muka bau Bau yang sangat menyengat. Iya. Warga desa takut tertular. Iya.
jawabannya hanya memiliki penyakit kulit juga betul. Yang jawabannya lengkap seperti yang Ibu tulis ini, kalian juga betul. Nomor 3. Apa yang terjadi setelah anak tersebut mencabut lidi? Keluar air sampai Air mata air. Daerah tersebut sehingga menjadi sebuah telaga bernama Rawa Pening. Ya. Menenggelamkan desa. Dan jadi itu Rawa Pening ya. Yang jawabannya keluar air dari dalam tanah juga banjir. Itu juga betul. Bu, panjang banget, Bu. Ya, ini jawaban lengkap. Air menenggelamkan daerah tersebut sehingga menjadi sebuah telaga yang bernama Rawa Pening. Kalian juga betul. Nomor 4. Siapa yang menyembuhkan penyakit Perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua, perempuan tua. Terakhir. Apa yang terjadi setelah anak tersebut dikutuk? Dia menjadi seekor Jadi ular besar, jadi seekor ular besar, jadi ular besar, menjadi ular besar. Yang besar. dengan sepenggal jalur yang memakai sarung Getang di lehernya. Oke. Itu PPK ya? Bukan. Ya, ini kalian ini ya, lihat di sini ya. Jawabannya dicocokkan. Kalau misalnya kalian ada yang salah, silakan disesuaikan dengan jawaban yang ada di layar. Oke. Belum Bu, aku belum nomor 3 Bu. Ini pakai foto. Udah sampai nomor 5. Udah semua ya, sebentar. Kirimin sama foto Bu. Oke, sudah ya. Ibu close ya. Dan belum tiga sebentar lagi jadi. Apa Bu nggak kedengeran Bu? Bisa di close screen-nya. Bu, kapan selesainya, Bu? Ini sudah selesai. Foto. Sudah Bu. Sudah aku sudah. Oke, good job. Kirimin sama foto. Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Untuk anak-anak yang nanti Ibu. Apa? anak yang tadi ketinggalan dari awal nanti bisa lihat rekamannya di YouTube kelas 4 ya. Baik, Bu. Oke. Kelas 4 jangan lupa di subscribe dan di like ya. Tapi bisa Bu. Dan anak-anaknya jadi Gak kedengeran Bu. Banyak yang ribut Bu, gak kedengeran. Apa? Aduh, Kalian bisa mute sendiri cara. di mute bos.
Apa? Semuanya mute, Bu. Bu, di mute sebentar. Tolong Bu di mute Bu, please Bu, berisik Bu. Di mute, Bu. Bentar aja, Bu. Oh. Jangan dipermanen, Bu. Bu, semuanya di mute, Bu. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang mengenal teks fiksi atau teks khayalan beserta jenis-jenisnya, dan kita sudah membahas cerita asal mula Rawapening. Ya, tadi kita mencari tokohnya dan apa yang terjadi, apa permasalahan yang terjadi di cerita tersebut. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasannya tentang mencari sifat dari tokoh ya. Sifat-sifatnya misalnya baik, terus tekun belajar ya, atau malas, ada tokoh yang suka berbohong ya. Nanti kita cari cerita lain yang ada di buku, lalu akan kita cari sifat dari para tokohnya. Oke anak-anak, Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah kita diskusikan ya di Zoom pagi ini. Tetap jaga kesehatan ya. Bagi yang tadi ketinggalan Zoom-nya dari awal, kalian bisa lihat di channel YouTube kelas 4 SD Tali Kelas ya. Jangan lupa di-like ya videonya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini kalian cek di Classroom ada materi pelajaran apa ini? Sebentar, Ibu lupa. Pelajaran komputer ya. Komputer dan apa ini? Oh, akidah ya, ada di Classroom ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.